Kacamata khusus ini mata ya. Dua-duanya udah operasi. Udah. Ya Bapak, yang muda aja saya udah 2. Iya. Khusus itu tuh. Iya. Tapi tambah-tambah aja. Iya. Ini kelihatan ya. Saya kan dibimbing Bapak itu dibimbing mulai bimbingan Skripsi. praktek aja. Satu-satu lah. Semoga bisa mengikuti tali tersebut sampai dengan Ini pakai sarung. sekaligus kami sampaikan PKM. Izin Pak. Wa man tabi'a hudah wa walah wa qudwatah wa uswatah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lakin kazzabu fa khaznahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, para kiai, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk memperkuat bekal kita di dalam menjalani kehidupan agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, tema kita hari ini petunjuk Islam di dalam meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kalau kita tanya kebahagiaan itu apa? Itu yang menjawab adalah ahli ilmu jiwa, para psikolog. Bidangnya itu. Jadi kalau tanya bagaimana hidup bahagia, itu yang menjawab para ahli psikologi, ahli ilmu jiwa. Dulu almarhumah Profesor Dr. Zakiyah Darajat itu ahlinya, ahli ilmu jiwa, agama, ahli tentang kesehatan mental. Sebab kebahagiaan itu kaitannya dengan mental. Mental itu apa? Mental itu kaitannya dengan batiniah. Batiniah itu apa? Batiniah itu kaitannya sama akal dan hati nurani. Itu dia barangnya. Jadi siapa orang yang ingin bahagia, hendak akal dan hati nuraninya itu yang dikelola agar dia sehat. Jadi bahagia itu adalah lahir dari sikap mental, dari akal kita dan hati kita yang sehat. Lalu akal itu apa? Itu ditanya lagi. Kalau akal ditanya itu yang jawab ahli neurologi. Nah, ini baru dengar kali ini. Jadi kalau ditanya apa yang akal yang sehat, akal itu ahli neurologi, ahli ilmu perakalan, atau disebut dengan neuroscience. Nah, ini baru dengar lagi rupanya. Kata ahli akal itu ternyata ada 3 macam. Akhirnya disebut dengan akar batang otak, yang disebut dengan otak reptil, batang otak. Batang otak atau otak reptil itu kerjanya hanya mengulang-ulang, yang sifatnya linear, besok begini, besok begini, besok begini. Dan kerjaan yang sifatnya mengulang-ulang sekarang sudah diambil oleh teknologi, oleh AI, Artificial Intelligence. Jadi kerjaan yang mengulang-ulang, misalnya ngitung duit, kan begitu terus, itu udah diganti sama ATM. Ngelayanin karcis di tol, begitu aja kan, itu diambil oleh mesin ATM. Pokoknya kerjaan yang rutin itu diambil oleh mesin sekarang.
Dan sekarang saya baca di dunia ini ada 60 juta pengangguran di dunia karena diganti oleh mesin, karena hanya menggunakan otak reptil. Hanya menggunakan batang otak. Nah, sebagian mengatakan otak reptil ini otak kiri, yang kerjanya linear, mengulang-ulang. Jadi kerjaan ya sifatnya kayak juru ketik gitu ya, ngantar surat, kebersihan itu kan begitu terus tiap hari. Nah, kerjaan-kerjaan begitu sudah diambil oleh teknologi. Makanya teknologi itu dari satu sisi bisa membuat kita nyaman, mudah berkomunikasi, tapi dari sisi lain teknologi itu bikin kita jadi pengangguran. Gimana nih teknologi kalau begitu? Jadi yang mau nganggur sekarang ini bukan bapak-bapak, Pak Ustadz juga pada nganggur, Pak. Kenapa? Karena dulu orang mau nanya ini itu ke Ustadz, sekarang nanyanya YouTube, Pak. Ya enggak? Pengen denger ceramah yang mantap, tinggal pencet Janudin MZ, ini Musyuk Mansur segala macam. Ustadz udah nggak dipanggil, Pak. Iya, sekarang mau nanya hukum ini, udah ada dalilnya semua. Mau baca kitab yang ribuan kitab di HP sudah ada. Al-Maktabah Al-Syamilah. Jadi sekarang kalau pondok pesantren mau buka ngaji kitab, nggak usah pakai kitab, Pak. Di HP udah ada kitabnya semua. Mau baca kitab Nasail Wahabat, Nasawi, An-Nawawi, Al-Jawi, mau baca kitab Bugiyatul Murtasyidin, mau baca kitab Yahlumuddin, mau baca kitab Bulughul Maram, mau baca kitab Minhajul Abidin, segala macam ada kitab, Pak. Lalu kiai kerjanya apa? Udah kalau gitu mah jadi direktur yang lebih gede lah kita. Itu tambang ya, tambang kan. Tahulah semua itu. Bukan Pak, tambang yang gede lagi. Ya. Kan jadi rame nih urusannya. Ya. Baik, panjang lah itu ceritanya. Jadi otak reptil, batang otak. Yang kedua ada disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik itu otak yang sudah bisa merumuskan, sudah bisa berimajinasi, sudah bisa membuat konsep. Nah, otak ini disebut otak kanan. Otak kanan itu tidak linear kerjanya, tapi dia bisa loncat. Jadi misalnya ibu datang ke sekolah, datangnya ke staf, minta misalnya keringanan biaya sekolah, staf nggak bisa ngasih, Pak. Karena otak kata staf, saya mah cuma ngejalanin doang. Ya. Berarti otak kiri itu, karena dia nggak bisa loncat. Saya hanya melaksanakan tugas. Nah, mestinya kita jangan pergi ke staf yang pakai otak kiri, mestinya loncat pergi ke pimpinan yang pakai otak kanan. Nah, baru otak kanan bikin nanti bagaimana keadaannya ini. Oke, kasih potongan. Nah, karena udah pakai otak kanan. Nah, bagaimana otak kanan ini? Ini otak kanan juga sudah bisa direbut oleh AI. Oh. Tapi belum semua. Masih bisa tuh oleh AI. Ya misalnya kita gini lah. Kan kita kesasar sekarang. Kalau kesasar itu tanya aja Google Map, dikasih tahu itu. Ya. Cuman ya itu mesin, Pak, jangan diikuti terus ya. Saya pernah mau pergi ke Bekasi, ngikuti Google Map terus, taunya pergi ke kuburan. Terus saya ikutin lagi, akhirnya ke pinggir kali, untung nggak kecebur, Pak. Kena mesin dia ya. Nah, ada satu lagi otak yang nggak bisa diikuti. Ini bahasa psikologi, namanya neokortek. Nah, ini neokortek itu nggak bisa disaingi. Otak itu otak yang bisa merekayasa, membuat sesuatu yang beda. Tuh, teknologi nggak bisa, tanya yang beda nggak bisa. Ini disebut dengan imajinasi dan intuisi. Ini yang menurut Pak ahli tasawuf namanya ilham, hidayah, makrifat.
namanya mauhubah, kata Imam Asy-Syarbasi dalam Tarikhut Tafsir, ilmu al-mauhubah. Ya, kata Syuhrawardi ilmu asyrokiyah. Kata orang Jawa namanya wangsit. Kata orang pesantren namanya futuh. Kata orang sini namanya ilham. Apalagi itu namanya banyak banget itu. Nah, teknologi nggak bisa tuh yang begitu, nggak bisa. Nggak bisa dapat yang begitu. Karena itu kaitannya dengan ide, gagasan. Yang hubungannya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teknologi nggak bisa dapat ilham dari Allah. Kita yang bisa. Nah, orang yang sehat jiwanya, yang sehat mentalnya, itu bisa mendapatkan ilham dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan saya baca di dalam kitab, dalam bahasa Inggrisnya itu the spiritual power. Ya, dalam bahasa Arabnya at-tokoh ar-ruhiyah, ya, kekuatan mental. Itu ternyata kalau orang bisa mendapatkan itu bisa mendapat ilmu luar biasa. Ilmu yang super. Nah, ini yang nggak bisa juga teknologi itu. Ilmu yang super ini itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 78. Bagaimana orang bisa yang disebut dengan raga sukma. Nah, ini ilmu tingkat tinggi nih Pak. Raga sukma itu membelah diri. Jangan heran kalau kiai hari Jumat sholat di masjid, tapi di Masjidil Haram juga ada orangnya. Ini ilmu biasa nggak bisa ini. Jadi kiai hari Jumat sholat Jumat di sini, tapi dalam waktu yang bersamaan di Masjidil Haram juga ada orang itu. Itu sama dengan Nabi Isa. Ketika mau dibunuh, raga sukmanya pecah. Satu masuk ke Yudas Iskariot dan satu lagi diangkat oleh Allah ke langit. Wa ma qatalu wa ma sholabu walakin subbiha lahu. Bisa begitu Pak orang itu. Makanya Bung Karno itu, Bung Karno pernah ditembak 7 kali, nggak kenapa. Tuh punya ilmu raga sukma. Wah, ini serem ilmu. Nah, kalau orang yang sudah mentalnya kuat, dia dapat ilham dari Allah, bisa punya ilmu namanya transfer of materi. Ini maaf nih, kalau saya pengajian nih, saya bawa yang baru-baru Pak, supaya nggak ngantuk, supaya nambah ilmu. Karena saya baca buku, kekuatan saya di situ aja. Karena ini saya nulis tuh baca terus Pak. Baca dulu, jadi ini saya senang nih hasil bacaan saya ceritain gitu. Jadi ada transfer materi itu bisa memindahkan benda-benda dari jarak jauh dalam waktu sekejap mata. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang ada di Yaman, dipindahkan ke Syria dalam sekejap mata. Nah, itu teknologi nggak bisa tuh. Nah, itu bisa dicapai oleh orang-orang yang jiwanya bersih. Termasuk para kiai dulu yang disebut dengan tembus pandang. Kalau tembus pandang datang orang ke kiai, orang tahu kiai itu apa penyakit orang itu. Tahu. Kata kiai ini obatnya. Apa obatnya? Ya, air putih aja. Maka dulu waktu dokter belum datang, belum ada kayak sekarang, kalau orang semua sakit tuh perginya ke kiai. Sekarang masih ada yang ke kiai ini. Kiainya lagi berebut yang lain. Kiainya nggak istiqomah. Ada berat ini ya. Begitu Pak dulu. Ya, jadi orang perutnya kembung ke kiai, perut tampak dan tampak ke kiai, susah melahirkan ke kiai. Semua ke kiai. Dikasihnya air. Dan dalam Quran memang air itu bisa. Ya, wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Itu Quran bilang, dan kami jadikan segala yang hidup itu dari air. Contoh paling konkret adalah air Zam-Zam. Kata Nabi, ma'uz Zam-Zam lima syuriba. Air Zam-Zam bergantung pada yang minumnya.
Jadi Bapak punya penyakit kolesterol, niat minum air Zam-Zam supaya penyakit kolesterol hilang. Nah, itu Allah langsung merubah metabolisme unsur obat di alam Zam-Zam. Obatnya lagi apa? Penyakit, misalnya darah tinggi, penyakit kok macam-macam lah itu. Tergantung niat kita. 5 syuribah. 5 syuribah. Ma'u Zam-Zam. Nah, lalu ini apa enggak ilmiah ini? Ilmiah enggak nih, Ma'u Zam-Zam kok bisa begitu? Jangan-jangan ini dukun. Ternyata apa yang di bidang Nabi itu benar secara ilmiah. Nah, jadi ketemu di sini. Petunjuk dari Allah dengan petunjuk ilmiah ketemu, Pak. Ketemunya gimana? Jadi saya pernah berapa tahun lalu pergi ke Turki. Saya mengunjungi kota Istanbul. Di situ ada hasil pameran. Pamerannya itu antara lain, dia bilang air Zam-Zam ini terbukti secara ilmiah bisa menyembuhkan penyakit. Itu hasil penelitian ilmiah. Bagaimana bisanya? Rupanya air Zam-Zam itu dari sumbernya yang di ratusan mil itu melewati bawah tanah. Waktu air ngalir di bawah tanah, dia mengambil obat-obatan yang ada di dalam tanah. Jadi saluran di bawah ini disebut sistem kapiler. Diambil obat-obatan dari tanah. Dan Quran bilang bahwa kita dijadikan dari tanah. Ya, kan ayatnya apa? Minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu kata Quran. Kita dikeluarkan dari tanah, akan balik ke tanah, dan suatu saat dibalikan lagi, keluar lagi dari tanah. Tapi kata ilmiah, tanahnya itu bukan kayak bikin celengan tanah lempung begitu, bukan. Unsur-unsur tanah. Unsur-unsur tanah adalah genetika, gen kita. Kenapa orang kita dengan orang Cina beda, dengan orang Afrika beda, dengan orang Turki beda? Karena gennya yang di tanah itu beda. Genetika unsur di tanah itu nanti diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh kita jadi sperma laki-laki. Yang perempuan jadi opum. Sperma opum ketemu jadi manusia. Begitu ilmiahnya. Bukan langsung tanah di lempung jadi jadi manusia. Bukan begitu. Ada prosesnya. Nah, hadirin sekalian, terbukti bahwa yang dibilang Nabi air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan, ternyata terbukti karena secara ilmiah di dalam air Zam-Zam itu ada unsur-unsur obat yang diambil dari bawah tanah tadi, tapi unsur obatnya ini nggak kelihatan. Akan muncul unsur obatnya tergantung niat kita. Gitu. 5 syuribah. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bagi orang yang sehat mentalnya, jauh dari penyakit hati, ya, dan kemudian selalu istiqomah, dan orang yang kata Buzakiyah Darajat, orang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang bahagia. Yang bahagia itu antara lain hilang dari rasa miris, rasa cemas, galau, depresi, stres. Itu kita setiap hari berhadapan sama itu. Tiap hari kita berhadapan begitu. Nah, belum lagi nanti penyakit-penyakit hati. Nah, jadi galau, stres, depresi, apa namanya, disorientation, ini bahasa Inggrisnya begitu, nggak salah arahnya, nggak salah megang, kita mau jadi apa bingung. Dislokasi kita ini harus jadi apa? Disruption kita bingung. Nah, menurut para ahli tasawuf penyebabnya karena hati kita kotor. Di situ ada ria, ada ujub, ada takabur, ada hasad, ada al-hiqad, ada ghibah, ada fitnah. Ini yang mengotorkan sehingga tadi mental kita tidak sehat,
kita banyaknya galau, miris. Ya contoh misalnya tetangga sebelah habis beli mobil, galau dia. Mobilnya udah ganti tuh. Padahal dia orangnya nggak kemana-mana. Ini duit dari mana dia? Punya tuyul kali. Ah, galau tuh. Itu jadi begitu tuh. Karena hati kita ini tadi, hati kita hasud. Nah mestinya kalau melihat begitu kita senang. Alhamdulillah ya. Sudah ada rezeki bisa mobil. Terus kita bilang kapan nih jalan-jalan bareng? Ah gitu. Jangan dimusuhin. Boleh nggak saya jadi supirnya? Ah begitu. Nah karena itu di dalam Al-Quran juga orang yang akan selamat di akhirat nanti itu orang yang hatinya sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah jadi ini yang pertama, bahwa kita ingin bahagia di dunia akhirat, modalnya itu bersihkanlah hati kita ya, buat kita akan bahagia. Nah lebih lanjut kalau ditanya lebih lanjut menurut Quran, bahagia itu buat siapa? Ternyata buat orang yang bertakwa. Saya baca dalam Mu'jam Al-Mufakhraj Al-Fadhil Quran oleh Muhammad Abdul Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, ada 170 kali kata takwa diulang-ulang. Bahkan setiap khotib ceramah, khutbah itu mesti takwa, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ini ada apa ini? Dalam Quran juga kita baca di Surah Ali Imran ya, 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita harus takwa. Terus juga pernah dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abu Dzar Al-Ghifari dikatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja berada. Nah, jadi kuncinya takwa ini sebenarnya, takwa. Karena itu takwa itu selalu diulang-ulang. Nah, bagi orang yang bertakwa diberikan kebahagiaan. Nah, kita sudah sering ngomong bahagia ya, tapi coba kita lihat lebih luas. Kita perdalam bahagia ini kayak apa. Ternyata ada 4 kebahagiaan itu. 4 macam kebahagiaan. Satu yang namanya kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual itu ketika kita bisa berani membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari penyakit hati. Dan selalu kita hadapkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, maka kita selalu berdoa, Allahumma haqqiqna bil iman wa taqwa wal istiqamah. Allahumma haqqiqna bil iman wa taqwa wal istiqamah. Allahumma haqqiqna bil iman wa taqwa wal istiqamah. Itu modal pertama. Jadi orang iman, takwa dan istiqomah itu yang akan bahagia. Karena dengan cara itu dirinya bersih. Dengan takwa dirinya bersih. Dengan iman dirinya akan bersih. Dengan istiqomah dirinya akan bersih. Nah, orang yang bersih itulah yang akan bahagia. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang membersihkan dirinya. Nah, membersihkan diri itu salah satu cara kita bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu selalu membersihkan dirinya dengan bertobat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim
Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu selalu membersihkan diri. Itu yang bahagia. Ya, itu yang berbahagia. Qad aflaha man tazakka. Nah, baru disebut di situ orang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Apa? Janjinya adalah surga. Ini dalam surat Az-Zumar 39 ayat 73. Wasiqan ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, itu bahagia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, diiring, diarahkan orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, ke surga. Zumara secara bergelombol, rombongan. Mudah-mudahan kita menjadi rombongan semua ini ya. Amin. Sama-sama kita digiring ke surga. Hatta iza jauha, sudah sampai pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penjaga surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Apa bilang malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera, bahagia, tibtum bahagia, fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga khalidin, kekal di dalamnya. Sudah masuk surga, ketika kita di surga apa kita bilang? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrasanal ardana tabwa minal jannati haitsu nasya wa ni'ma ajrul amilin. Kata ahli surga mengatakan, oh ini yang dibilang ustadz ini dulu waktu ngaji, oh ternyata benar. Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana, yang dia dijanjikan oleh Allah ternyata benar. Nah, ini namanya kebahagiaan al-falah. Jadi pertama, kebahagiaan yang bersifat spiritual. Di akhirat nanti itu namanya kebahagiaan, namanya al-falah. Al-falah. Makanya sholat kita diundang hayya 'alal falah. Oh. Artinya kita suruh kebahagiaan, bahagiaan spiritual. Jadi habis sholat nggak dapat duit, Pak, enggak. Falah nanti, kebahagiaan spiritual. Ya, sebagai dijanjikan dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 73. Satu itu kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa diberikan kebahagiaan nomor 2 nih. Kebahagiaan nomor 2 itu yaitu kebahagiaan yang bersifat psikologis, kejiwaan yang lahir dari tercapainya cita-cita. Nah, kita kan punya anak nih dari kecil sekolah sampai kuliah di wisuda, itu bahagia. Bahagia seperti itu disebut namanya as-surur. As-surur. Beda dengan al-falah tuh ya. As-surur. Ya, as-surur. Atau kemudian kita punya anak sudah gede dinikahkan, bahagia kan? Nah, itu as-surur juga. Cita-cita tercapai. As-surur itu. Makanya kalau kita kondangan itu kita bahagia, itu idkhalus surur. Jadi kita kondangan itu ikut serta membahagiakan kita. Coba Pak, tukang hajatan yang kondangan hajat nih,
Sudah disediain pelaminan segala macam, nggak ada yang datang Pak. Sedih nggak dia? Sedih. Bahagianya nggak dapat itu. Nah maka kita diharuskan, dianjurkan untuk ikut serta bahagia. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Namanya idkhalus surur. Ya, walaupun kondangannya ya tergantung lah ya. Yang gede-gede, yang kecil-kecil, penting idkhalus surur. Jadi kita kondangan itu ikut berbahagia. Itu bagian dari bahagia yang sifatnya psikologis. Bahagia tercapai cita-cita yang direncanakan, jadi sarjana, bisa menikah, bisa pergi haji, apalagi gitu ya. Nah itu as-surur, nama idkhalus surur ala qalbil mu'minin shadaqah. Memberikan rasa bahagia kepada orang mukmin itu sedekah, Pak. Jadi senyum aja, Pak, senyum kita. Nah, itu idkhalus surur. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan itu juga dicapai bahagia itu dengan takwa. Nah, lihat nanti surat At-Tolaq surat 65 ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Itu kan sering banyak menghadapi masalah kan. Banyak sering menghadapi masalah, misalnya penyakit. Nah, lalu habis penyakit kita baik. Nah, itu bahagia. Ya, terus ada apalagi musibah, kita bisa ngatai musibah, itu bahagia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat pada Allah akan diberikan jalan keluar. Nah, kebahagiaan seperti itu yang disebut dengan as-surur, kebahagiaan yang sifatnya psikologis. Ketemu teman itu as-surur. Ya, bisa selamat dari sakit itu as-surur. Bisa nikahkan anak itu as-surur. Anak kita jadi sarjana itu as-surur. Selamat dari musibah itu as-surur. Nah, yang ketiga, ada kebahagiaan yang bersifat materi, fisik. Kita dapat rezeki, itu bahagia juga, Pak. Ya, misalnya ibu habis diberikan kalung sama suami ya, nah itu kan bahagia tuh, bahagia. Nah, kita bapak-bapak habis dikasih hadiah sama cucu, kain sarung sama baju koko, nah bahagia. Saya tanya cucu saya tuh, Pak, nanti opah kalau udah gede dibeliin apa? Dibilang baju koko sama sarung. Wah, ya cocok buat aki-aki kan? Ya, itu bahagia yang sifatnya materi. Bahagia. Jadi kita harus membahagiakan bisa dengan materi, Bu. Kalau ibu masak nih, masak apa kira-kira? Gulai ayam. Wah. Opor daging, yang enak-enak lah. Itu kan baunya kemana-mana tuh. Tolong orang jangan hanya dikasih baunya doang, Bu. Ah, ibu baunya doang dikasih. Ya. Nah, kalau baunya itu CRT itu harus dikasih. Repot juga. Gimana caranya? Banyakin airnya. Nah, airnya dibanyakin. Itu perintah Nabi, Pak. Jadi kalau kita masak, bau masakan kita kemana-mana tuh. Nah, cuman sebelum kita kasih, kita tanya dulu, itu kena baunya enggak? Kena, kasih. Kasih dia. Nah, itu kebahagiaan juga. Kebahagiaan itu yang namanya ar-ribhu. Tuh, udah 3 macam tuh. Ar-ribhu. Ar-ribhu atau al-farhu. Farha. Jadi kita bahagia secara materi. Ya, termasuk misalnya ibu tiap hari membahagiakan suami. Nah, itu al-farhun.
farhu. Nah, itu kata Quran apa? Ada. Untuk memperoleh al-farhu itu kuncinya apa? Takwa juga ternyata. Untuk dapat rezeki, keberkahan rezeki itu juga takwa, Pak. Modalnya takwa. Apa Quran bilang? Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Surat Al-A'raf ayat 96. Ini pengajian saya nih, kalau Bapak rajin ini sudah kuliah 1 semester nih. Iya, Pak. Karena saya selalu bawa referensi. Al-A'raf surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk bumi itu wattaqau, amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dia akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, cuman pada waktu kita memberi itu, memberi sesuatu itu, kita jangan ingat-ingat, serahkan aja kepada Allah. Ya, jadi ini kebahagiaan yang sifatnya materi. Kita bersedekah itu pasti oleh Allah diganti, pasti itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, janji Allah itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, yang kamu lakukan untuk dirimu, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, kau akan menemukan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diganti. Bahkan di dunia ini diganti oleh Allah. Ada satu cerita tentang seorang hakim, seorang hakim yang biasa memutuskan perkara. Dalam satu perjalanan di padang pasir, waktu di jalan padang pasir itu bensinnya habis. Bayangin itu, perjalanan di padang pasir, jauh ke sana ke sini, bensinnya habis, bensinnya habis. Nah, akhirnya dia duduk di pinggir jalan merenung, serahkan kepada Allah. Nah, tiba-tiba ada mobil di belakangnya, berhenti dia. Timbullah rasa ingin menolong kepada si hakim tadi. Cuma nolongnya gimana? Nggak ada pom bensin, selang gimana? Akhirnya kaos bajunya dibuka, kaosnya dibuka, Pak. Kaosnya dibuka. Kaosnya dibuka, dimasukkan ke tank bensin. Udah ada itunya, lalu diperet, dimasukkan ke tank bensin dia. Berapa kali itu dia? Begitu, Pak. Nolong orang. Nolong orang yang bensinnya habis, ditolong sama dia, pompanya nggak ada, kaosnya dibuang, dibuka. Dimasukkan ke tangki, lalu diperes masuk ke situ. Akhirnya mobilnya bisa jalan lagi. Lalu orang ini nanya, kenapa kamu nolong saya? Baru dia ceritakan. Saya sebenarnya nggak mau cerita nih, kata dia. Tapi ke Bapak takut penasaran, kenapa Bapak saya nolong Bapak? Diceritakan bahwa dalam satu pengadilan, hakim ini bersikap jujur dan membela bahwa dia nggak bersalah. Sebagai rasa terima kasihnya, Allah tunjukkan seperti itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini bahagia. Wa may yattaqillah, di dalam surat tadi At-Tolaq ayat 2-nya, wa may yattaqillah ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini jadi udah 3 bahagia nih. Al-falah, ar-ribhu atau al-farhu, dan as-surur.
Jadi bahagia itu sebenarnya bukan hanya milik orang yang punya segala kemewahan, bukan semua orang bisa bahagia, Pak. Yang satu bahagia bisa nolong orang. Yang satu bahagia bisa membahagiakan orang. Tidak mesti dengan uang. Dengan senyum pun bisa membahagiakan orang. Bahkan di dalam hadis dikatakan innakum la tatasawunan nasa bi amwalikum. Kamu nggak akan bisa membahagiakan orang dengan hartamu. Tapi kamu bisa membahagiakan orang dengan baik budi pekertimu. Jadi kita bisa bahagia itu bisa semua orang dengan caranya masing-masing. Jadi ada al-falah, ada ar-ribhu, ada as-surur, ada al-farhu. Nah, kita nggak dapat kita harus dapat dua-duanya al-falah, kita harus dapat di akhirat bahagia. As-surur kita harus dapat juga bahagiaan yang bersifat psikologis, al-farhu juga kita harus dapat. Cuman kalau nggak dapat salah satunya ya nggak dapat semuanya ya sabar. Nanti yang nggak dapat yang ini dapat yang ini gitu. Nah yang keempat ini kebahagiaan yang sifatnya moral, sifatnya etika. Bahagia juga. Moral etika itu apa? Yaitu kita tidak terpengaruh oleh cara-cara yang jelek. Ya misalnya ada masalah nih, ini harus dipecahkan tapi caranya salah, kita nggak mau. Moral etika ini yang sering dibicarakan sekarang ini kan. Sering dibicarakan ini moral dan etika. Gimana kerjaan susah, kan? Cari kerja susah, yang ada aja di PHK, dagang penuh saingan susah. Tapi kok pajak tinggi ya? Tuh, pajak tinggi. Nah duit pajaknya ini kemana? DPR-nya enak-enakan. Nah, di mana moral kita? Tuh. Makanya demo. Orang demo itu apa? Bahagia dia apa? Bahagia apa? Karena menegakkan moral. Ini nggak bener nih. Berani dia ngomong. Bahagia itu. Qulil haq walau kana murran. Bahagia apa? Orang yang memperjuangkan cita-citanya Bung Karno di penjara dan lain, bahagia dia. Karena membela kebenaran. Jadi orang yang di penjara itu macam-macam, Pak. Ada di penjara malu, kena korupsi malu, Pak. Tapi orang yang memperjuangkan kebenaran di penjara itu mulia. Mulia di penjara, membela orang. Contohnya Nelson Mandela, pejuang orang Afrika Selatan, Nelson Mandela di penjara 27 tahun. Kenapa? Dia membela anti rasialis. Kan di Amerika waktu itu dibedakan tuh, kalau orang kulit putih dikasih jabatan, dikasih peluang di bidang ekonomi, artis segala macam. Orang kulit hitam dipinggirkan. Kata Nelson Mandela, ini bertentangan dengan moral, dengan etika. Nabi juga mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamilin wala aswada ala abyad illa bittaqwa. Mau orang asing, Arab bukan Arab, kulit hitam kulit putih sama di hadapan Allah. Ini dibela oleh Nelson Mandela. Meringkuk 27 tahun di penjara. Apakah Nelson Mandela sedih? Enggak, Pak. Dia justru bahagia karena bisa membela moral. Mau milih kebahagiaan seperti itu? Mau dipilih nggak deh? Nah, cuman pada takut biasanya. Ya macam-macam ya. Kalau saya ada kurang berani nih. Tapi ada yang berani gitu, ada. Dan kalau nggak ada yang berani yang begitu, nggak ada juga yang ngomong. Kan kemarin demo tuh rame ya. Itu cari kebahagiaan, tapi kebahagiaan moral. Nah kebahagiaan moral ini menurut Ibnu Miskawih dalam Tahdzibul Akhlaq itu namanya as-sa'adah. Beda lagi nih. As-sa'adah, kebahagiaan karena memperjuangkan moral dan etika.
Nah, kita semua tahu kita harus watawasau bil haq, watawasau bil sabr, harus itu. Qulil haq walau kana murran, kita harus. Ya, cuman tentu kita harus bijak. Di dalam mengatakannya harus bijak, diolah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gejolak yang merugikan masyarakat. Itu aja. Kita harus pakai prinsip seperti apa itu? Menarik benang dari dalam tepung. Menarik benang dari dalam tepung. Benangnya ketarik, tepungnya nggak rusak. Atau seperti kita menangkap ikan, tapi airnya nggak keruh. Nah, ini caranya ada. Jadi kita menegakkan yang hak, tapi caranya juga harus yang baik. Ini mau diskusi kita? Hah? Nanti dulu Pak, nanti dulu. Sebentar Pak. Sebentar. Sebentar. Bukan, ini kan saya baru kasih yang baik-baiknya tuh, yang enak-enaknya. Kerjanya belum. Yang enaknya tadi al-falah, as-surur, ar-ribhu, as-sa'adah. Gimana caranya? Takwa. Takwa itu nanti lebih lanjut dijabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ingat tuh. Dan surat Ali Imran ayat 133, 135. Dari situ ketemu ciri orang bertakwa yang dijanjikan 4 tadi. 1, iman yang kokoh. 2, hubungan dengan Allah. 3, berzakat. 4, berakhlak mulia. 5, berjiwa sabar. Wassabirina bil ba'sai wa. Yang ke-6, menjadi pemaaf. Yang ke-7, surah berinfak, baik di dalam susah maupun duka. Yang ke-8, orang yang mengendalikan diri. Kalau 8 ini bisa dipegang, yang 4 tadi kita dapat. Silahkan Pak. Jadi mumpung ada Ustaz Profesor bicara yang bicara mengajar ini, saya menanya ini, bisakah kita mewujudkan hidup bahagia dunia dan akhirat di tengah menderita saudara-saudara kita yang dizalimi oleh Yahudi di Palestina, oleh komunis di provinsi Patani, Thailand, dan oleh di daerah Cina oleh Cina komunis. Bagaimana caranya agar hidup bahagia di akhirat ini dapat diwujudkan sementara kita tidak berdaya upaya untuk menolong mereka? Mungkin hanya orang-orang yang tidak waras, tidak mampu berbahagia dengan saudara-saudaranya, dikemuki diri yang tidak bermatanya. Apakah kita orang Islam yang hidup? Pertanyaan yang bagus sekali pertanyaan. Tapi jawabnya sudah ada tadi itu. Jawabnya sudah ada. Jadi dengan Palestina, Patani segala macam itu, kalau kita bisa nolong orang, itu termasuk membahagiakan orang. Itu bagian dari tak bahagia juga. Jadi kita pergi ke Palestina, bawa bantuan ya, sembako, bawa pakaian, kesehatan, kan gitu. Lalu kemudian orang menjadi tersenyum, ya tersenyum dengan dibantu oleh kita ikut bahagia. Namanya idkhalus surur. Idkhalus surur artinya menyebarluaskan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan. Dan satu pandangan dalam hadis katakan belum dianggap sempurna iman seseorang kecuali orang itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak dianggap sempurna iman seorang kecuali dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kita cintai mereka, Pak, sehingga mereka terlepas dari berbagai kesulitannya. Nah, di situ kita bahagia. Oleh sebab itu pejuang-pejuang Palestina yang angkat senjata segala macam, kelihatannya menurut kita itu kasihan dia, Pak, tapi bahagia dia. Dia bahagia, bisa membahagiakan orang. Termasuk misalnya para pekerja sosial sekarang yang lagi ngebersihin bekas banjir bandang di Aceh, ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, kan kayak begitu tuh. Siang malam dia kerja, itu artinya dia sedang mengatasi kesusahan orang lain. Itu adalah merupakan kebahagiaan juga bagi tenaga-tenaga sukarelawan. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang sifatnya psikologis. Psikologis itu artinya kebahagiaan yang bisa mengatasi kesusahan orang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, itu di At-Tolaq 65 ayat 4-nya. Jadi yaj'al lahu makhraja. Satu lagi di At-Tolaq ayat 4 yaitu yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu masuk ayat itu, Pak. Min amrihi yusra, memudahkan dia. Ada yang mau daftar ke sana nih. Tapi tetap harus mengikuti prosedur aturan yang benar. Kalau enggak nanti kita mau nolong orang malah enggak kesampaian, Pak. Nah, di sini kadang-kadang ada orang yang udah main pergi aja ke sana, tahu petanya aja enggak, ya. Dipelajari dulu yang benar, ya. Koordinasi yang baik dan sebagainya. Ada aturannya. Kalau semangatnya sudah, kita ingin cari kebahagiaan karena bisa melepaskan orang dari penderitaan. Oke, Pak? Ya. Silakan yang lain. Ya. Nih, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak, beri waktu untuk bertanya. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abu Dinata, saya ini kenal beliau ini tahun 83. Waktu itu masih gelar BA, Bogor Asli. Bogor Asli apa BA? BA. Campur-campur, Pak. Campur-campur. Pak Haji, saya jangan nanya masalah bahagia tadi. Saya ini lihat berita yang terakhir bisa terkini, ya. Mulai dari Menteri Agama yang dipimpin oleh Pak Rosyidi sampai dengan sekarang ini Pak Umar. Ini kelihatannya Pak Umar ini beda ini tampilnya. Dia sangat menghargai orang non-Muslim. Bahkan yang datang di masjid Istiqlal pun diadain blok-blok ininya. Nah, sekarang kita lihat ada ajakan untuk Natal bersama. Menurut Profesor mana ini? Sedangkan dari Menteri Agama yang lain pernah saya dengar seperti itu. Sekarang ini Natal bersama gimana ini? Ya, mengucapkan saja katanya boleh. Nah, sekarang kita diajak orang yang top manajernya, Pak Menteri sendiri yang ada, di mana kita pandangan kita? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita pertanyaan baik sekali. Kita hidup di negara Indonesia yang heterogen, yang pluralistik, ya.
Agama beda, etnis beda, suku beda, bahasa beda, budaya beda, tradisi beda. Perbedaan ini harus dikelola dengan baik. Saya sering bilang, kalau Bapak Ibu lihat lukisan indah, itu bukan satu warna. Lukisan itu dari macam-macam, ada merah, putih, biru, tapi disinergikan secara simetris, secara presisi, dengan logika dan aturan itu, sehingga lukisan yang terdiri dari macam warna itu jadi indah, harganya mahal kalau dikelola dengan baik. Sebaliknya kalau lukisan itu merah semua, nggak ada harganya, Pak. Putih semua apalagi. Nah, tetapi keragaman ini kalau tidak dikelola dengan baik jadi bencana. Di bencana beberapa negara kita lihat di Sudan itu perang terus, udah puluhan ribu orang mati karena perbedaan yang nggak bisa disinergikan. Nah, dalam konteks perbedaan inilah ada Natal, ya, Selamat Natal, ada segala, ada gong cipacoy, lucu, ada upacara nyepi dan seterusnya. Nah, ini pemerintah melalui Kementerian Agama membuat aturan tentang kerukunan umat beragama sejak zaman Pak Mukti Ali, zaman Alam Shah. Ternyata kerukunan itu ada macam-macamnya. Satu, kerukunan watonia, saudara sebangsa. Ketika watonia, kita hanya melihat bangsa kita, satu bangsa. Enggak melihat orang Batak, orang enggak, pokoknya kita satu bangsa. Ini kerukunan watoniyah ini, kalau kita terasa, kalau kita tinggal di luar negeri, Pak. Kalau nggak pernah tinggal di luar negeri, nggak terasa watoniyah, Pak. Ya, saya pernah tinggal di Kanada dulu. Teman dari mana-mana, kita menyatu karena satu watoniyah. Keluarga satu watoniyah. Yang kedua adalah ada ukhuwah diniyah. Nah, kita di masjid nih ada ukhuwah diniyah nih. Sama agama ya. Ukhuwah diniyah. Nah, ukhuwah diniyah pun juga harus kita toleransi. Karena di ukhuwah diniyah pun juga mazhabnya banyak. Ada mazhab pakai kunut, ada nggak pakai kunut, ya kan? Ada. Nah, di situ harus menghargai. Nah, kalau imamnya pakai kunut, ya kayak saya tadi kunut, yang lain enggak, ya imamnya enggak, ya udah diam aja. Kalau pas imamnya nggak pakai kunut nih, tapi makmumnya kunut. Nah, imam itu mestinya habis sami Allahu liman hamidah, jangan langsung sujud, jangan. Kasih waktu 5 menit supaya makmumnya itu kunut sendiri. Begitu cara ngelolanya. Jangan mentang-mentang, wah ini masjid kunut, yang nggak kunut keluar. Bukan, Pak. Nah, ini masjid yang nggak pakai kunut, yang kunut keluar. Nggak begitu. Bisa diolah. Jadi imamnya tadi ya, baca kunut, makmum yang nggak bisa kunut ya udah diam aja. Nah, pas gilirannya imam yang nggak kunut, makmumnya kunut. Nah, imam ngasih waktu. Begitu cara toleransi. Atau kayak di Istiqlal kan, sholat taraweh kan, ada yang 20, 23, ada yang 11, 83. Biasanya 8 dulu. 8, udah dapat 8 nih, imamnya ganti. Ya, nah yang 23 mundur sebagian. Beres nih yang imam ganti untuk witirnya kan, jadi 11 tuh. Nah, ganti lagi imamnya untuk nerusin tadi 8 tambah 12 tambah 3. Begitu mengelolanya, Pak. Nah, perkaitan di sini mengucapkan Selamat Natal ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini harus diputuskan oleh MUI. MUI udah memutuskan belum, Pak? Hah? Ya, imam kita MUI. Ya, imam kita MUI. Ya ikut saja, Pak. Gitu, Pak. Nah, MUI bilang begini, jangan kita tolak lalu nyebarkan yang lain, nah jadi pecah. Nah, mana MUI nanti salah? Kalaupun salah, ijtihadnya itu tetap dapat pahala 1, Pak.
Kalau ijtihadnya benar, pahalanya 2. Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim ulama memutuskan perkaranya benar, pahalanya 2. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihadnya salah, tetap dapat pahala. Itu saja jawabnya di dalam konteks kehidupan. Tanya MUI, fatwanya bagaimana, Pak? Sudah baca belum fatwa MUI? Atau MUI-nya belum berfatwa? Sekarang kalau mau akademik serahkan ke kita masing-masing. Kalau secara akademik ini mengucapkan ini ibadah apa bukan? Tuh, ada yang bilang ini ibadah. Kalau ibadah ada tata caranya dilakukan oleh Nabi, nggak ada. Oh, bukan ibadah kalau gitu. Sebab kalau ibadah itu tata caranya sudah diatur kaifiatnya. Jadi ada yang bilang ibadah, oh kalau gitu jangan. Kalau ini bagian dari ibadah, karena kalau bikin yang baru itu namanya bid'ah. Nah kalau ini bukan ibadah, hanya sebagai hubungan sosial tadi, ya. Jadi ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah diniyah, ada ukhuwah insaniyah. Nah yang ketiga nih Pak. Wah insaniyah itu persaudaraan kemanusiaan. Itu kita nggak lihat agama apa segala macam, Pak. Kayak di jalan kita ada orang ketabrak. Itu wah insaniyah, Pak. Jangan ditanya kamu siapa? Kamu Islam apakah bukan Islam? Oh saya Hindu. Itu kan kita Islam. Sorry ya, Anda Islam yo Hindu. Nah. Tanya lagi, yo Muhammadiyah apa NU? Oh saya Muhammadiyah. Oh anak NU. Sorry ya. Jangan begitu Pak. Mau NU Muhammadiyah, tolong dia. Itu namanya ukhuwah insaniyah. Nah, mengucapkan selamat itu ukhuwah insaniyah, apa ukhuwah diniyah, apa ukhuwah watoniyah. Silahkan tempatkan masing-masing. Saya nggak memutuskan loh. Ya, ada yang bilang wah ini ukhuwah insaniyah lah. Itu kalau surur gitu. Tapi kalau mau insulur, tolong hatinya jangan bilang bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Itu jangan. Di hati jangan bilang Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa itu Nabi kita. Kita juga suruh berselawat kepada semua Nabi kita harus selawatin, Pak. Harus dihormati semua Nabi, Pak. Termasuk Nabi Isa. Bahkan yang menjadi uswatun hasanah itu bukan hanya Nabi Muhammad, Pak. Lihat dalam surat Al-Ahzab. Semua Nabi itu jadi uswatun hasanah. Nabi Ibrahim jadi uswatun hasanah. Nabi Muhammad jadi uswatun. Semua Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dalam konteks sebagai Nabi. Nah jadi Bapak ini jadi bupati nih. Bupati milik orang Islam aja udah milik dia juga. Nah bingung kan Pak? Nah, bingung gitu. Saya mah orang Islam. Oh nggak datang situ, besok Bapak nggak dicoblos lagi tuh, besok nggak jadi bupati lagi, Pak. Nah ketika dalam situasi ini boleh kita panyakan, oke, saya datang hadir Natal, ucapkan selamat, ukhuwah insaniyah, dan saya ucapkan bahwa di situ bukan Tuhan Nabi Isa itu bukan, tapi Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rasulih, inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Niatnya seperti itu. Nah di dalam pahlam itu namanya taqiyah. Taqiyah Pak. Taqiyah itu mengekspresikan seperti ini, hati kita tetap tulen. Nah seperti itu dilakukan antara lain bagi pimpinan. Bapak jadi gubernur, jadi itu kan begitu Pak. Ada jalannya. Nah yang terakhir, kalau kita merasa itu terganggu keimanan kita, ya sudah janganlah. Gitu. Bapak milih yang jangan boleh, dalilnya takut nyerempet. Ya Pak ya? Takut nyerempet. Ya udah janganlah. Ya, jangan sudah. Kalau takut nyerempet. Tapi dalam posisi tadi, kita sebagai gubernur, kita sebagai presiden, pakailah dalil taqiyah tadi. Anggap itu sebagai uswah insaniyah, dan itu juga jangan diniatkan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa pernah mengatakan kepada kaumnya,
Di dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah, dia bilang tuh, saya ini Rasul Allah bukan Tuhan. Ya kan? Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismihi Ahmad. Nah, kita mesti niatnya begitu. Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kalau memang kepaksa ketika Bapak jadi gubernur, jadi presiden. Tapi kalau biasa-biasa mah takut keserempet, ya udahlah. Enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Nggak usah mengucapkannya, Pak ya. Nggak usah. Itu menurut kajian akademik, Pak. Begitu, Pak. Yang ilmiahnya begitu. Mana yang lebih maslahat bagi kita, itu kita ambil. Kalau misalnya kita mengucapkan itu madoratnya lebih besar, jangan. Bahayanya lebih besar, jangan. Mafsadatnya lebih besar, banyak. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, kita punya pertimbangan masing-masing. Kaidah fikihnya ada. Darul mafasid, tinggalkan yang membawa madorat itu, bencana. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu kajian ilmiahnya begitu, Pak ya. Baiklah. Kalau di sini bisa enggak ya. Tadi ini madoratnya lebih banyak, nggak usah, ya udah nggak usah. Baik gitu ya, Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbuna wa yuhibbu majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil ilmi wal afiyah was salama wa haqqitna bil iman wat taqwa wal istiqamah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wal hasanat wat thayyibat wal mabrurat wa la taj'alna min ahlil jahli wal fusuqi wan nisyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.